Pujian bersama dengan Saur Sianturi dalam pujiannya Selalu Ada Jalan. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Kepadaku, kepadaku. Mari kita sukseskan sensus ekonomi tahun 2016 ini sebagai data dasar yang sangat penting bagi landasan dalam penyusunan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga kebijakan-kebijakan nasional. Ayo, mari sukseskan sensus ekonomi tahun 2016. This is the place where I'm going to, the place I'll take you, and I'll take you there once again.
masukkan bawang. Bawang. Oke. Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa, kita tambahkan Jangkrik. Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Haleluya, puji Tuhan, pemirsa yang dikasih Tuhan. Satu pujian telah mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan bagi kita yang dalam pergumulan. Oleh sebab itu, mari kita yakini bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita. Terima kasih saudara masih setia dengan Sinar Kasih sore hari ini. Kita akan kembali dalam perbincangan kita dalam tema memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi hidup orang percaya. Pak Pendeta, tadi Bapak sudah boleh jelaskan bahwa maksud dan tujuan Tuhan Yesus naik ke surga itu bukan Tuhan mau meninggalkan kita, anak-anaknya, murid-muridnya pada waktu itu, tetapi Tuhan juga punya misi. Tuhan punya misi. Tentunya pada saat sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan juga sudah menjelaskan kepada para muridnya bahwa kita tidak boleh takut, ya kan, tidak boleh takut dalam menjalani kehidupan ini. Dan pastinya ada banyak hal yang tersembunyi yang menjadi rahasia yang akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita melalui janji-janjinya. Nah, apa yang dijanjikan Tuhan Yesus ketika Dia naik ke surga? Sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, terlebih kita sebagai orang percaya, adalah Roh Kudus, ya. Roh Allah sendiri, suatu pribadi yang nantinya boleh membuat kita untuk boleh memahami setiap apa yang diinginkan Tuhan. Baik. Ya, karena apa? Karena kalau kita melihat konteksnya, pada saat murid-murid itu hidup bersama dengan Tuhan Yesus, itu konteksnya adalah Tuhan masih ada bersama-sama dengan mereka. Benar. Tapi kan ini Yesus sudah naik, gitu ya. Ketika Dia naik, berarti secara otomatis Tuhan sebenarnya lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka Dia berikan Roh Kudus itu nantinya akan menolong kita, membuat kita memahami apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Terlebih Roh itu sendiri yang bekerja secara efektif, ya, dalam tanda petik kalau mau kita dipimpin olehnya. Tapi sekalipun kadang orang berkata, oh iya, Roh Kudus sudah diberikan, tapi kok kami ini masih sering buat dosa seperti itu ya. Kok kami ini sering masih susah untuk kami melakukan yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup saya, seperti itu ya. Mungkin orang berkata seperti itu ya. Tapi pada intinya Roh Allah, ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita berkata Yesus Tuhan adalah juru selamat dalam hidupku, itu sudah secara otomatis Roh Allah dalam dirinya ya. Hanya adalah keputusannya mau nggak dipimpin oleh Roh itu ya. Kita nggak bisa melihat Roh itu wah kayak seperti sebuah film yang tiba-tiba nanti kayak masuk bayangan ke dalam diri, enggak. Tetapi dengan kita percaya dengan firman yang diberikan oleh Tuhan, lalu kita belajar memahami, dan mungkin kita suatu kata-kata kalimat itu mungkin kita tidak memahami betul, tetapi Roh itu sendiri akan mengajar kita. Itulah ketika Tuhan naik, janjinya adalah Roh Kudus. Tuhan tidak pernah menjanjikan adalah nanti masalahmu aman, ya, nanti bisnismu aman. Itu hanya bonus, ya. Kalau nanti pekerjaan kita sukses, karir kita bagus, itu hanya bonus bagian dari apa yang sudah kita lakukan. Maka sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, puji Tuhan. itu. Artinya di sini Pak terjawab sudah apa yang menjadi pertanyaan pertama tadi yang saya maksudkan. Pada saat Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya, murid-muridnya merasa aman,
merasa diberkati bersama-sama karena masih ada gembala yang baik, masih ada yang memperhatikan mereka, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya mulai bingung kan, dalam hatinya, nanti kalau ada masalah ini siapa yang akan menolong saya, gitu kan. Akhirnya Tuhan Yesus katakan janjinya bahwa murid-muridnya, bahkan kita semua tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Allah akan mengirim Roh Kudus-Nya untuk menolong kita, memberkati kita, memimpin kita dalam segala hal. Dan tentunya di sini diharapkan bahwa dengan Roh Kudus itu kita mampu menjadi berkat juga bagi orang-orang sekitar kita. Amin, puji Tuhan. Nah, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Pak Pendeta, di sana dinyatakan bahwa seperti yang Bapak Pendeta tadi sampaikan di awal, bahwa kita ini tidak boleh terfokus dengan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan Yesus menginginkan bahwa kita fokus kepada kekuatan yang daripada Allah, kekuatan Allah untuk menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi, di tengah keluarga maupun di tengah persekutuan jemaat. Nah, mengapa Tuhan Yesus menginginkan murid-muridnya untuk fokus pada kekuatan Allah? Karena saya kira kalau seseorang kalau dia fokus pada masalahnya saja, itu akan membatasi dia melihat kepada kuasa Allah. Kenapa? Karena begini, kalau kita misal punya masalah dan kita selalu fokus kepada masalah itu, kita akan berkata kapan masalah ini akan selesai. Karena kita tahu bahwa ketika kita hidup di dunia ini, satupun masalah itu kira-kira nggak bakalan selesai selagi kita masih ada di dunia ini. Benar. Ya, apalagi kita menuntut supaya masalah itu bisa selesai dengan cepat, instan. Kan maunya orang kan instan seperti itu. Nah, dengan inilah maka saya ingin membawa kita bagi orang percaya atau pemirsa yang ada, supaya kita fokus pada kuasa Allah dulu. Bukan berarti kita tidak fokus pada masalah kita. Ya, saya katakan kalau kita nggak fokus pada masalah kita, kapan selesai masalah kita gitu. Ya. Ya, misalnya orang ingin mencapai cita-cita dokter misalnya, kan pasti dia memikirkan bagaimana saya kuliah gitu ya, bagaimana saya harus sekolah dan sebagainya. Itu kan suatu tantangan ya, nanti dalam kuliah nanti pasti ada masalah dan sebagainya. Jadi maksud saya bukan berarti kita ini tidak menangani masalah kita, tetapi cobalah dulu kita melihat kepada kuasa Allah, kekuatan daripada Tuhan, bahwa dengan kita melihat Dia dan kita selalu boleh mengucap syukur, dan kita melihat pada kuasa Allah apa yang kita alami, itu tidak akan membatasi kita dengan apapun. Seberapa banyak orang gara-gara masalah bunuh diri, ya. Banyak orang karena masalahnya mungkin sepele, tapi ujung-ujungnya dia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Nah, inilah yang saya inginkan. Karena apa? Karena ketika kita melihat pada kuasa Allah ada setitik harapan, itu akan membuka jalan bagi kita untuk kita peroleh suatu kekuatan. Itu. Amin, puji Tuhan. Artinya di sini bahwa fokus kepada kekuatan Allah, artinya bahwa dengan kekuatan Allah itu kita percaya bahwa apapun yang menjadi permasalahan dan persoalan kehidupan kita di depan pasti akan dapat kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, untuk fokus kepada tentunya dalam fokus pada kekuatan Allah ini, Allah memiliki tugas bagi kita anak-anaknya. Di firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus meminta kita untuk menjadi saksinya. Mengapa harus demikian? Bukankah lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sendiri seluruh dunia tahu, seluruh dunia sudah terbuka hatinya betapa kuasanya Tuhan. Mengapa begitu, Bapak? Iya, karena ketika Tuhan memberikan bagi kita kuasa, kita sudah fokus pada kuasa Allah, lalu bagi-bagi dong gitu ya. Ceritanya kalau saya mungkin bahasakan, ya bagi-bagilah gitu ya. Artinya gini, kita nggak boleh pelit lah gitu ya. Ini bahasa saya gitu ya. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu berkuasa, Dia boleh menolong kita secara pribadi, lalu kita mendapat damai, kita mendapat kebahagiaan. Dalam setiap masalah kita kok rasa-rasanya kita bisa lalui, tolong dibagi kepada orang lain. Mungkin sekitar kita yang mungkin orang lain tidak berdaya pada saat itu menghadapi masalah. Mungkin masalah dia sama dengan masalah kita pada saat itu. Tapi kita kok bisa lalui, sementara dia tidak. Dengan cara itulah kita sudah bisa menjadi saksi.
Lalu kita berkata, saya juga pernah mengalami itu Bapak Ibu. Saya juga pernah mengalami itu. Tapi saya bisa karena apa? Saya datang kepada Tuhan. Amin. Artinya apa? Melihat pada kuasa Allah. Itu ya, itulah kita boleh menjadi saksinya. Ya, Pak. Untuk menjadi saksi Pak Pendeta, Ya. apa yang harus kita lakukan? Untuk menjadi saksi mudah saja. Adalah jadilah teladan. Mungkin Amin. sekecil apapun itu. Amin. Baik dalam keluarga, mungkin kalau anak-anak muda mungkin dalam pergaulan. Kalau kita sebagai orang tua mungkin jadi teladan bapak yang baik bagi Oke. keluarga, suami yang baik bagi keluarga dan sebagainya. Kalau dalam pekerjaan, ya milikilah integritas, kejujuran yang Tepat baik sekali. secara diri sendiri. Bukan karena mungkin tuntutan pekerjaan dan sebagainya. Tapi betul-betul itu memang keluar dari hati kita. Oke. Itu saja. Kalau menjadi Luar saksi kan biasa. apa saja, teladan yang kecil saja. Artinya di dalam hal ini untuk menjadi saksi bagi Tuhan di muka bumi ini kita harus ya meneladani Yesus dalam Iya. kehidupan kita dan kita menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar Iya, kita. itu maksud Bukan hanya di tengah keluarga, tetapi di tengah Masyarakat. masyarakat di mana kita ditempatkan dalam satu pekerjaan, menjadi bagian dari masyarakat Iya. tersebut, bagaimana kita aktif di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat dan orang-orang sekitar kita melihat inilah anak-anak Tuhan mampu menjadi saksi, mampu menempatkan diri dimanapun mereka berada. Iya. Puji Tuhan, ini sangat luar biasa sekali Pak Pendeta. Sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan dengarkan pujian terlebih dahulu. Pemirsa yang dikasih Tuhan, masih ada beberapa hal yang perlu kita perbincangkan sore hari ini bersama dengan hambanya, namun kita akan mendengarkan pujian terlebih dahulu bersama dengan trio harmoni dalam satu pujiannya, Ajarlah Tuk Mengerti.